Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sifa Al-Murtado, NPM 27. Kali ini saya akan membahas tentang teks prosedur dengan kompetensi dasar yaitu 3.5, yakni mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat, dalam kurung, cara memainkan alat musik atau tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, dan lain-lain, tutup kurung, dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Sebelum masuk ke identifikasi, kita harus membahas dulu ya, apa sih teks prosedur itu? Jadi teks prosedur merupakan teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prosedur berarti tahapan kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Teks prosedur biasanya terdapat pada tulisan yang mengandung cara, tips, atau tutorial melakukan sesuatu. Selanjutnya, kita harus tahu dulu ciri-ciri dari teks prosedur. Apa saja? Teks prosedur dapat dengan mudah dibedakan dengan jenis teks lainnya. Berikut merupakan ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama, teks prosedur berisi langkah-langkah kegiatan yang dapat berupa poin-poin atau paragraf. Yang kedua, menggunakan kalimat saran dan larangan. Yang ketiga, disusun secara sistematis dan dijelaskan secara detail. Yang keempat, berisi informasi yang bersifat objektif. Yang kelima, terdapat bilangan urutan atau angka yang menunjukkan urutan atau langkah-langkah. Kemudian kita masuk ke dalam struktur teks prosedur. Yang pertama yakni bagian tujuan, yakni berisi tujuan dibuatnya teks prosedur tersebut atau hasil akhir yang akan diperoleh, biasanya berupa judul, contohnya cara mengurus surat izin mengemudi. Yang kedua ada bagian material, yakni berisi informasi tentang alat atau bahan yang dibutuhkan, akan tetapi tak semua teks prosedur terdapat bagian ini. Biasanya bagian material hanya ada di resep masakan atau cara membuat sesuatu. Yang ketiga yakni bagian langkah-langkah. Bagian ini berisikan langkah-langkah yang harus dilakukan demi memperoleh hasil sesuai dengan tujuan teks prosedur, dan tahapan ini harus dilakukan secara runtut dan tidak boleh ada tahapan yang terlewat atau tertukar. Selanjutnya kita akan membahas dari jenis-jenis teks prosedur. Yang pertama yaitu teks prosedur sederhana, yang kedua teks prosedur kompleks, dan yang ketiga ada teks prosedur protokol. Terus kita di sini sudah saya berikan contoh teks prosedur. Cara membuat telur mata sapi ini sebagai tujuan dari teks prosedur ya. Kemudian telur mata sapi adalah satu di antara menu makanan yang dapat dimakan sendiri atau menjadi pelengkap dalam suatu menu makanan lain seperti pada menu nasi goreng, mie goreng, bihun goreng, dan lainnya. Cara membuatnya sangat mudah. Berikut di bawah ini adalah cara membuatnya. Bahan-bahan: 1 butir telur, garam secukupnya, mentega atau minyak goreng secukupnya. Kemudian alat-alat yang dibutuhkan ada 1 buah kompor, 1 buah wajan atau teflon, 1 buah spatula, dan 1 buah piring. Kemudian ada cara membuatnya. Yang pertama yakni menyalakan api dengan ukuran sedang. Yang kedua, letakkan wajan atau teflon di atas kompor, masukkan mentega atau minyak goreng ke dalam wajan dan teflon, tunggu hingga mentega leleh dan panas. Yang ketiga, pecahkan telur dan tuangkan isi telur ke dalam wajan atau teflon. Jangan lupa untuk menambahkan garam secukupnya. Yang keempat, supaya telur matang dengan sempurna, balikkan telur dengan menggunakan spatula. Yang kelima, jika telur sudah matang, angkat lalu tiriskan sebentar agar minyaknya turun. Kemudian letakkan di atas piring. Telur mata sapi sudah siap untuk disajikan. Dari contoh tersebut kita bisa mengidentifikasi mulai dari struktur teks prosedur, kemudian dari jenis teks prosedur ini termasuk teks prosedur yang mana, dan beberapa hal yang bisa dianalisis dari identifikasi contoh tersebut. Sekarang
kalian bisa melakukan identifikasi dari teks tersebut ya, mulai dari mana saja yang termasuk bagian tujuan, mana yang termasuk bagian bahan atau material, dan mana yang bagian langkah-langkah. Oke, terima kasih dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.